Bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang meragukan kemuliaan Ahlul Bait. Mereka bertanya, kenapa nama-nama Ahlul Bait tidak disebut di Al-Quran? Kenapa? Dalam kesempatan ini, tetap ya, jangan khawatir ya, durasinya tetap durasi 60 menit. Jangan khawatir panjang. Saya mencoba untuk menjelaskan lewat ayat-ayat Al-Quran bahwa jangan dianggap yang namanya tidak disebut di Al-Quran itu yang disebut lebih mulia dari mereka berdasarkan ayat Al-Quran. Saya kasih contoh yang antum semua pasti mengatakan iya, antum tidak bisa menolaknya karena saking jelasnya hal ini. Saya akan cerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Tahu ya, kenal Musa ya, lawannya Fir'aun itu, kita semua tahu itu. Musa ini bisa dikatakan nabi selebriti, saking banyaknya namanya di Al-Quran. Betul tidak Pak Yai? Nggih, kata luar biasa banyak di mana-mana Musa. Bahkan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jauh lebih mulia daripada Musa, kalau urusan banyak-banyakan disebut namanya di Al-Quran, tasik kata Nabi Musa. Nggih napa nggih? Soalnya jawabannya pasti nggih. Gak iso enggak kari ngitung kok, gampang kok. Ya. Nah, sekarang saya akan bawakan contoh bahwa ternyata nabi selebriti ini, nabi yang dapat gelar kalimullah, luar biasa nabi ini, tidak ada yang meragukan kemuliaan dan keutamaan Sayyidina Musa alaihi salam. Oh iya, min ulul azm, termasuk nabi-nabi ulul azmi ini. Nabi-nabi yang top. Ya. Tapi ternyata kalah sinau kale tiang yang walau sekali namanya tidak disebut di Al-Quran. Allah hanya menyebutnya sebagai seorang hamba majhul. Ya, saya coba ingatkan antum pada ayat-ayat Allah yang antum sering baca itu. Dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa itu pernah belajar dengan seorang hamba yang namanya walau sekali tidak pernah disebut di Al-Quran dan gagal lagi, mboten lulus. Nabi Musa niku sing kalimullah mboten lulus. Dengan siapa? Dengan seorang hamba yang namanya walau sekali belum pernah disebut di Al-Quran. Kita baca ayatnya ya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Cuma aku kasih ilmu sedikit saja. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Cuma satu jenis ilmu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa, kepada orang ini, orang yang walau sekali namanya tidak pernah disebut di Al-Quran. Qala lahu Musa, hal attabi'uka, bolehkah, masih izin Musa menunjukkan makom orang ini yang luar biasa. Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, untuk belajar, untuk sinau atas ilmu yang Allah berikan kepadamu. Ya, dari ayat ini kita bisa paham ternyata tidak setiap yang disebut namanya di Al-Quran pasti lebih hebat dari yang namanya tidak pernah disebut di Al-Quran. Ini bukti Musa yang berkali-kali namanya disebut di Al-Quran ternyata belajar dengan seorang hamba yang walau sekali namanya belum pernah disebut di Al-Quran dan tidak lulus lagi. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Iya, tidak sabar Musa, ilmunya tidak nyampai ke ilmunya hamba tadi itu, sehingga protes. Peristiwa pertama protes, peristiwa kedua protes, peristiwa ketiga protes, sampai wis sampun hadza firaqu baini wa bainik.